Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita akan membahas atau akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beriman kepada Allah, ya, membahas tentang mengenal Allah melalui alam semesta, kemudian mengenal Allah melalui Al-Quran. Itu yang minggu lalu kita bahas. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, pokok bahasan kita pada pertemuan ini yaitu kita akan membahas mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, beriman kepada Rasul Allah. Nah, itu pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini. Yaitu yang pertama, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, beriman kepada Rasul Allah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami arti Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Adil, dan Al-Azim dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghafal nama-nama Nabi dan Rasul dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat meneladani sifat wajib Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna yang terdapat dalam Al-Quran berjumlah 99. Akan tetapi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini cukup 3 saja, yaitu Al-Bashir, Al-Adil, dan Al-Azim. Itu saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Al-Bashir artinya maha melihat. Anak-anak, semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Bashirnya. Al-Bashir berarti Allah maha melihat. Allah mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya. Jadi, walau kalian main petak umpet sama teman kalian, kemudian teman kalian mencari, nggak ketemu, sebenarnya Allah itu tahu. Kalian sekarang pegang apa, sedang menghadap kemana, dan apa yang kalian pikirkan dalam hati kalian, itu Allah tahu semuanya. Allah maha melihat. Allah bersifat Al-Bashir. Sekarang Al-Adil atau Al-Adlu. Al-Adil berarti Allah yang maha adil. Allah menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Jadi Allah itu adil kepada semua makhluknya.
tidak membeda-bedakan. Ada yang kulit putih, kulit kuning, kulit hitam, kulit merah, semuanya sama di hadapan Allah. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang anaknya pejabat, ada yang anaknya tukang koran, ada yang jabatannya tinggi, ada yang jabatannya rendah. Apapun itu, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah kualitas takwanya. Seberapa kita patuh terhadap perintah-perintah Allah, itulah yang membedakan di hadapan Allah. Ibadah kalian yang dilihat oleh Allah. Siapa yang taat dan patuh terhadap perintah Allah, maka dialah yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Jadi itulah bedanya Allah dengan makhluknya. Kalau manusia membutuhkan makhluk lain dan juga membutuhkan Allah. Allah itu tidak butuh apapun dari makhluknya. Karena pada dasarnya apapun yang kita kerjakan akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, maka balasannya dari Allah, insya Allah baik juga. Itulah 3 Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Azl, dan Al-Azim yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Selanjutnya kita akan membahas beriman kepada Rasul Allah. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan bahwa Rasul itu adalah utusan. Beriman kepada Rasul Allah berarti percaya kepada utusan Allah. Pada poin yang pertama kita akan membahas perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah orang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri dan disampaikan pada umatnya. Jadi Nabi itu tidak ada kewajiban menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Sedangkan Rasul itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah kepada orang lain atau umatnya. Nah, disitulah perbedaannya ya antara Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25 ya. Jadi Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada 25. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Nah, itulah 25 nabi
yang harus kita ketahui, ya. Mudah-mudahan setelah mempelajari materi ini kalian dapat menghafal nama-nama nabi yang 25 tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang sifat wajib bagi Rasul. Apa sih sifat wajib bagi Rasul? Yaitu sifat yang sudah pasti ada atau wajib ada pada Rasul. Lawan katanya sifat mustahil bagi Rasul. Artinya apa? Sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul atau Nabi. Yang kita bahas pertama sifat wajib Rasul, yaitu ada 4. Yang pertama sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Yang keempat fatonah, artinya cerdas. Rasulullah itu tidak pernah salah, selalu benar. Kenapa? Karena Rasulullah itu maksum, yaitu selalu dibimbing oleh wahyu atau oleh Allah. Perkataannya selalu jujur, berbeda dengan kita semua. Kalau kita kadang-kadang jujur, kadang-kadang enggak. Kita harus berusaha atau meneladani sifat Rasul ini, yaitu sifat sidik. Jadi Rasulullah itu dipercaya bukan hanya sama orang-orang Islam. Orang Quraisy sendiri mengakui bahwa Rasulullah itu orang yang dapat dipercaya, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Rasulullah tidak menyembunyikan satu ayat pun yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi Al-Quran yang diterima Rasulullah semuanya disampaikan kepada kita semua sebagai umatnya. Jadi Nabi dan Rasul itu pasti cerdas, tidak mungkin bodoh, ya. Itulah 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Lawannya yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Ada 4 juga. Yang pertama yaitu kizib, artinya bohong atau dusta. Kemudian yang kedua khianat atau khianah, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, yang artinya menyembunyikan. Yang keempat baladah atau artinya bodoh. Pertama kizib, mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Tidak akan mungkin Nabi itu bohong, ya. Itulah anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.